Semangat pagi di hari Jumat 16 Juli 2021. Kita bersama menyatukan hati, menyatukan hidup di dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Kita memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Untuk itu kasih, karunia, dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, perenungan Sabtu hari ini menggunakan tema dan judul dalam ungkapan Jawa angon kosok. Angon berarti momong atau mengasuh, sedangkan kosok berarti membersihkan. Pengertian angon kosok adalah sebelum berurusan dengan orang lain, kita harus pahami lebih dahulu perilakunya. Kita kosoi dalam tanda kutip, kita teliti secara menyeluruh semuanya, sehingga saat kita bertindak, kita bisa lebih empan papan dan lebih tepat di dalam melakukan tindakan. Pada sisi lain, kosok juga berarti rebab, yaitu alat musik Jawa yang digesek. Bila kita nyogo atau menabuh gamelan, harus mendengarkan nada rebab. Misalnya, jangan sampai kita menggunakan nada yang berbeda saat rebab berbunyi patret manyuro. Dalam hal ini akan menjadi orang yang ora angon kosok ketika berbeda bunyinya. Anggota keluarga Allah, Rasul Paulus sangat berhati-hati dalam mengabarkan Injil di kota Athena. Ia berusaha untuk meneliti terlebih dahulu tentang situasi, kondisi, dan semuanya secara menyeluruh. Sangat berhati-hati, empan papan dalam pelaksanaan pekabaran Injil yang dilakukannya. Bahkan Rasul Paulus pun berusaha untuk menyesuaikan dengan cara berpikir dan cara bertindak orang Athena di dalam pekabaran Injil yang dilakukannya. Leksionari bacaan kedua hari ini memberikan catatan tentang kesaksian Rasul Paulus yang berhati-hati di dalam melakukan pekabaran Injil di Athena tersebut. Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai dengan 31 demikian. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu, di rumah ibadat, ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi
dan orang-orang yang takut akan Allah. Dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si peleter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah artinya semuanya itu. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja, ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia, walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas, atau perak, atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Demikian kesaksian Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai dengan 31.
Anggota keluarga Allah, Athena adalah ibu kota Attika Yunani. Salah satu kota 3M, yaitu kota yang mapan, maju, dan makmur. Philo dari Alexandria pernah berkata bahwa Athena adalah yang paling tajam otaknya dari orang Yunani. Di Athena banyak ahli filsafat dunia yang terkenal. Namun Rasul Paulus justru sangat bersedih ketika melihat kota Athena. Tentu bukan karena kemajuan, kemapanan, dan kemakmuran dari kota Athena. Melainkan Rasul Paulus bersedih karena menyaksikan banyaknya patung berhala di sana. Ayat 16 bacaan kita memberikan kesaksian, sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Rasul Paulus menyaksikan dan merasakan bahwa orang-orang di kota Athena tidak mengenal Tuhan. Memang, orang-orang di kota Athena adalah orang-orang pandai. Mereka adalah para pemikir. Permasalahan-permasalahan real, realita kehidupan yang muncul di dalam kehidupan dunia. Mereka bisa berpikir tentang jalan keluarnya, bisa menemukan apa solusinya. Namun ternyata kemampuan pikiran mereka tetap terbatas dan tidak bisa menjangkau tentang Allah atau Tuhan. Ayat 23 memberikan kesaksian. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Agaknya berdasar hal demikian, Rasul Paulus sangat sedih melihat kota Athena dan rindu untuk menyampaikan berita sukacita tentang kasih Allah di dalam diri Yesus Kristus. Atau dengan istilah lain, Rasul Paulus rindu untuk memberitakan Injil di kota Athena. Anggota keluarga Allah, seperti ungkapan angon kosok dalam ungkapan Jawa sebagai pengantar di depan tadi, Rasul Paulus sangat berhati-hati. Makanya ia mempelajari terlebih dahulu situasi dan kondisi kota Athena secara menyeluruh. Karena kondisi kota Athena berbeda dengan umumnya tempat yang pernah ia singgahi di dalam memberitakan Injil, memberitakan berita sukacita tentang kasih Tuhan. Di Athena Rasul Paulus harus menghadapi orang-orang pandai, para pemikir, yang hidupnya sudah mapan dan maju. Tidak hanya mencari waktu yang tepat, tetapi Rasul Paulus juga harus menyesuaikan dengan cara berpikir mereka karena mereka orang pandai dan para pemikir. Maka Rasul Paulus memulai dengan cara bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Selain bertukar pikiran dengan mereka, orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, Rasul Paulus mulai berbicara dengan rakyat biasa yang setiap hari bertemu di pasar. Jadi tidak langsung berbicara dengan para pemikir utama di kota Athena. Ayat 17 memberikan kesaksian, karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya
di situ. Anggota keluarga Allah bersyukur ketika Rasul Paulus angon koso, kemudian mendapatkan kesempatan yang baik. Tuhan membukakan kesempatan bagi Rasul Paulus di dalam memberitakan Injil, memberitakan berita sukacita tentang kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Rasul Paulus mendapatkan kesempatan untuk berbincang dengan para pemikir, ahli-ahli pemikir di kota Athena, yang membawanya pada persidangan di Areopagus. Ayat 19 dan 20 memberikan kesaksian, lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah artinya semuanya itu. Anggota keluarga Allah, persidangan Areopagus adalah pertemuan para ahli filsafat yang diadakan di tempat sidang para pejabat kota. Tentu tidak sembarangan orang bisa turut berbincang di dalam persidangan itu, atau tidak sembarangan orang bisa memberikan kesaksian pada persidangan tersebut. Itu berarti Rasul Paulus di dalam konsep cara berpikir serta cara menyampaikan pokok-pokok pikirannya bisa diterima di kalangan para pemikir di Athena. Anggota keluarga Allah, pada pertemuan para ahli filsafat di Areopagus itulah Rasul Paulus kemudian menyampaikan berita sukacita tentang Allah yang mengasihi semua manusia. Tentu termasuk orang-orang di Athena dikasihi oleh Allah juga. Hanya untuk merasakan kasih Allah tersebut dibutuhkan pertobatan. Pertobatan yang dimaksudkan Rasul Paulus adalah perubahan pengakuan dari manusia yang merasa diri bisa menyelesaikan segala masalah dengan pikirannya sendiri, dengan kemampuannya sendiri, dengan dana yang dimilikinya sendiri, dan segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan dunia, berubah menjadi manusia yang mengakui kuasa Allah yang menyempurnakan segala sesuatu. Anggota keluarga Allah, orang-orang di Athena selama ini merasa bisa menyelesaikan segala masalah dengan pikirannya sendiri. Bahkan ketika mereka mengakui ada kuasa yang lebih besar, yaitu kuasa Allah, tetapi mereka tidak bisa mengenalinya. Mereka berpikir dengan membuat patung dalam barang-barang berharga yang mereka miliki, mereka bisa mengenali Allah. Dalam hal ini, orang-orang di Athena, mereka mengakui ada kuasa yang lebih daripada kemampuan manusia, ada kuasa yang lebih tinggi. Tetapi mereka tidak mempercayakan diri pada kuasa yang lebih yang diakui tadi. Bahkan kuasa yang lebih yang diakui oleh orang-orang Athena tadi, kemudian mereka kuasai dengan buatan tangan mereka dalam wujud mereka membuat patung dari emas, dari perak, dari batu. Cara berpikir dan cara mengaku yang demikianlah yang harus diubah oleh orang-orang Athena, dan itu diwujudkan di dalam pertobatan. Orang Athena harus mewujudkan pengakuan akan kuasa yang lebih dengan menyembah dan mempercayakan diri
pada Allah. Jika tidak ada perubahan cara berpikir dan cara pengakuan terhadap kuasa yang lebih tadi, itu berarti mereka masih hidup pada zaman kebodohan. Ayat 30 dinyatakan Rasul Paulus dengan kesaksiannya, dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan. Maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Hal ini sebenarnya Rasul Paulus sedang mengingatkan orang-orang di Athena. Memang mereka pandai di dalam berpikir. Memang mereka bisa membuat jalan keluar solusi setiap permasalahan dengan akal, nalar pikiran, dan kemampuan yang lain yang mereka miliki. Tetapi mereka sebenarnya masih hidup di zaman kebodohan ketika tidak ada pertobatan dalam mewujudkan pengakuan ada kuasa yang lebih, ada Allah yang lebih berkuasa, kemudian aku mempercayakan diri pada kuasa dan kehendak Allah. Anggota keluarga Allah, melalui perenungan sabda hari ini, kita perlu belajar kepada Rasul Paulus. Bukankah kita sebagai anggota keluarga Allah, sebagai orang percaya, sebenarnya juga mengemban tugas untuk memberitakan tentang kasih Allah atas manusia yang telah dilakukan di dalam diri Yesus Kristus. Kita punya tugas yang kita emban untuk memberitakan Injil. Memberitakan Injil dalam hari ini bukan mengkristenkan orang lain, tetapi memberitakan tentang kasih Allah, mengakui Allah lah yang mengasihi kehidupan manusia di dalam diri Yesus Kristus. Kita perlu belajar kepada Rasul Paulus untuk angon kosok ketika menghadapi segala macam situasi yang sedang terjadi. Banyak hal yang bisa terjadi dalam kehidupan dunia ini. Terlebih banyak manusia yang merasa bisa menyelesaikan sendiri segala permasalahannya. Satu realita yang kita hadapi saat ini di dalam contohnya. Ketika menghadapi masalah pandemi COVID-19 saja, banyak sekali pikiran, wacana muncul yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain dan kemudian saling memaksakan. Menganggap ini yang paling benar. Pihak pemerintah menganggap ini yang paling benar, pihak masyarakat yang tidak setuju menganggap ini yang paling benar, pihak mana lagi yang lain menganggap ini yang paling benar. Bukankah itu sebenarnya menjadi tanda bahwa manusia merasa bisa menyelesaikan masalahnya hanya dengan pikirannya sendiri? Dalam situasi yang demikian, kita perlu belajar kepada Rasul Paulus untuk hidup dengan angon kosok, mempelajari terlebih dahulu situasinya sebelum kita berkeputusan. Namun demikian, sebenarnya bukan hanya angon kosok yang bisa kita pelajari dari Rasul Paulus. Kita juga perlu belajar apakah selama ini kita mengakui kuasa Tuhan yang di atas segalanya disertai dengan memang kita melakukan penyerahan hidup seutuhnya kepada Tuhan. Penyerahan hidup kepada Tuhan adalah tanda mempercayakan diri kepada Tuhan saja. Penyerahan hidup kepada Tuhan hanya bisa kita wujudkan dengan taat, mengikuti segala sabda, firman, dan kehendak Tuhan saja. Termasuk ketika sabda, firman, dan kehendak Allah itu tidak sesuai dengan jalan nalar pikiran kita. Bukankah kita mengakui kuasa Tuhan itu lebih daripada kemampuan kita? Ketika kita taat, ketika kita hanya mengikuti kehendak Allah, sabda Tuhan, berarti kita sedang mewujudkan pengakuan bahwa kuasa Tuhan di atas segalanya, termasuk di atas kemampuan kita yang sangat terbatas. Kita tidak bisa mengetahui semuanya. Tuhan memberkati.
kepada setiap anggota keluarga Allah. Amin. Anggota keluarga Allah, kita patut bersyukur di tengah-tengah suasana pandemi yang tidak menentu saat ini. Banyak sekali pikiran yang muncul, wacana yang muncul, satu begini, yang lain begitu, dan seolah-olah saling bertentangan. Merasa diri yang paling benar, sehingga harus menguasai satu dengan yang lain. Kita diingatkan oleh Rasul Paulus ketika hidup di kota Athena, bahwa ternyata kita butuh waktu untuk memahami dulu apa yang sedang terjadi, dan kita butuh teliti, dan pada saatnya kita butuh kembali untuk mempercayakan diri kepada Tuhan, hanya taat pada apa yang menjadi kehendak Allah saja. Kita punya nalar pikiran, kita punya dana, kita punya segala sesuatu yang bisa kita gunakan, tetapi semuanya hanya sarana. Kehendak Allah lah yang terjadi dalam hidup kita. Mari kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dan terlebih dahulu kita bersyukur. Kita masuk di dalam doa syukur dan doa syafaat. Saya hantarkan. Puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Allah yang hari ini boleh berkarya melalui pengalaman Rasul Paulus hidup di kota Athena. Harus teliti, belajar tentang situasi, kondisi yang sedang terjadi. Dan di balik itu kemudian tetap mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah di dalam memberitakan berita sukacita tentang kasih Allah kepada dunia di dalam diri Yesus Kristus. Rasul Paulus, engkau beri kesempatan untuk menyatakan kasih-Mu. Rasul Paulus, engkau beri kesempatan untuk mengingatkan bagaimana orang yang percaya harus mempercayakan diri sepenuhnya kepada Allah dengan segala kondisi dan keadaan yang ada. Memang manusia bisa berpikir, manusia engkau beri kemampuan untuk bernalar, merasakan, dan menggunakan segala sesuatu yang ada. Namun semua tetap terbatas adanya. Ajarkan kepada kami untuk tetap taat dan mengikuti kehendak-Mu saja. Hari ini segala aktivitas, kegiatan, dan pekerjaan kami haturkan di dalam keadaan apapun. Bahkan tatkala di antara kami anggota keluarga Allah sedang dalam kelemahan ragawi, kami pun boleh tetap mengandalkan Tuhan dalam segala kondisi kami. Kami mempercayakan diri kepada Tuhan, kami mengikuti sabda dan kehendak Tuhan saja yang terjadi dalam hidup kami, seperti doa yang diajarkan Yesus Kristus. Bahkan bukan keinginan kami yang harus terjadi, bukan kehendak kami yang harus terjadi, kehendak-Mu lah yang terwujud dalam hidup kami. Kami belajar mengajak anak-anak kami merasakan berkat kasih-Mu, dan belajar meneladankan kepada anak-anak kami merasakan kasih-Mu itu. Tuhan berkuasa sepenuhnya. Sekarang sebagai anggota keluarga Allah, ketika kami hidup angon kosok, belajar tentang segala situasi, kondisi yang ada, kami mempercayakan diri kepada Tuhan, dan kami mau berdoa menyerahkan setiap kondisi bangsa dan negara kami. Lewat para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, semua komponen bangsa dan negara ini. Termasuk para medis, tenaga kesehatan, baik para dokter, perawat, dan semua yang sedang bekerja menjadi garda depan penanganan pandemi. Tenaga mereka terbatas, kemampuan mereka terbatas, segala sesuatu yang ada di dunia ini terbatas. Namun kami boleh mengikuti kehendak Allah saja dalam segala keadaan. Ya Allah kehidupan, kalaupun beberapa saat ini kami merasakan ada banyak yang harus menjadi korban di suasana pandemi ini, kami akan tetap mencari apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kami, sehingga kami hidup sesuai dengan kehendak Allah saja. Bangunan kerukunan bangsa dan negara ini kami haturkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Engkau tetap berkuasa atas segala sesuatunya. Itu Tuhan doa-doa kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Ampuni juga dosa kesalahan para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa dan negara ini. Masyarakat bekerja sama bahu-membahu membangun kehidupan, menggapai damai sejahtera Tuhan. Biarlah kasih-Mu yang nyata bagi kehidupan. Hanya di dalam Kristus kami mengaturkan doa yang tiada sempurna. Amin.
Sekarang bersama-sama dengan seluruh komponen bangsa dan negara ini, semua masyarakat di jagat raya ini, kita boleh tetap mengandalkan Tuhan. Kita menyerahkan hidup pada kehendak Tuhan, dan biarlah kasih Tuhan yang nyata di dalam kehidupan, dan kita membawa berkat yang diberikan Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah, melingkupi, menguasai setiap anggota keluarga Allah di dalam penyerahan hidup kepada Tuhan, sehingga boleh memahami setiap situasi dan kondisi sesuai dengan kehendak Allah saja. Amin.